Halo teman-teman, jumpa lagi dalam seri keempat dari Vegetarian dalam program Belajar Sehat. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya teman-teman? Jadi hari ini kita akan belajar tentang kiat menjaga kolesterol supaya tetap normal. Bersama dengan saya, Dr. Lady. Selamat menikmati video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Pendahuluan. Ya, jadi kolesterol pada saat ini, sebelum kita mengetahui bagaimana kiat-kiat menjaga kolesterol tetap normal, sebaiknya kita harus mengubah pemikiran kita dulu. Jadi kolesterol sangat ditakuti oleh masyarakat sekarang karena sering dokter juga mendengar bahwa berita ataupun surat kabar ataupun ada pembicaraan selalu tentang kolesterol jahat, sehingga kata-kata jahat ini membuat sehingga orang ketakutan bila berbicara tentang kolesterol. Semua sudah berpikiran negatif bahwa kolesterol ini tidak baik sekali untuk tubuh ya. Jadi sebelum kita, mungkin ada yang baru nonton ini, mungkin bisa sebelum menonton video ini mungkin bisa nonton video seri ketiga ya, tentang kolesterol itu tidak jahat saja, tetapi ada kolesterol baik juga yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi mungkin sebelum nonton yang ini bisa nonton yang seri ketiga tentang penjelasan tentang kolesterol. Ya, kita lanjut ya. Jadi kolesterol kolesterol ini banyak manfaat juga ya. Jadi ada kolesterol yang baik juga. Contohnya kemarin kalau yang kita bahas, kemarin kolesterol jahat itu LDL, karena dia menumpuk di darah dan buat penyakit. Sedangkan kolesterol baik ini dia membawa keluar LDL ya. Jadi kolesterol baik ini di sini adalah HDL, dia membawa keluar LDL yang adalah kolesterol jahat ya. Ya, jadi yang penting adalah kolesterol ini harus seimbang. Seimbang artinya harus normal. Jadi untuk menjaga dan kiat-kiat untuk menjaga agar kiat-kiat dari menjaga kolesterol normal ini, kita harus menonton video ketiga dari seri Vegetarian ya. Ini menjelaskan tentang kolesterol seimbang dan tidaknya ya. Ya, jadi untuk mengetahui kolesterol ini seimbang, sehingga dokter membuat video bagaimana ya kiat-kiat kita supaya menjaga kolesterol ini tetap normal. Berikut ini kita bahas jenis kolesterol. Jadi jenis kolesterol ini ada dua. Pertama, LDL, yaitu kepanjangan dari LDL adalah low density lipoprotein.
sering disebut juga kolesterol jahat. Jadi LDL lipoprotein dia mendeposit kolesterol, jadi dia mendeposit, bahasa di Indonesia kan diartikan itu menyetor. Jadi kalau kita deposit uang ke bank, kalau ini LDL dia mendeposit kolesterol ya. Jadi dia mendeposit kolesterol dalam pembuluh darah. Sehingga jadi di sini yang disebut pembuluh darahnya itu pembuluh darah arteri. Sehingga LDL ini menyebabkan terjadinya pembentukan zat yang keras, tebal, atau sering disebut juga plak kolesterol. Nah, plak kolesterol ini dengan seiringnya berjalan waktu dapat menempel di dinding arteri dan membuat penyempitan pembuluh darah arteri, sehingga terjadi proses-proses aterosklerosis dan sehingga terjadilah penyakit-penyakit pada pembuluh darah. Penyakit-penyakit inilah yang bisa terjadi penyakit serangan jantung salah satunya ya. Kolesterol adalah HDL. Kepanjangannya adalah High Density Lipoprotein. HDL adalah kolesterol yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsi HDL mengangkat LDL, mengangkut ya, jadi dia mengangkut LDL yang tersebar, mengangkut LDL di sel tubuh ke hepatohati untuk mengekskresikannya, membersihkan lemak yang menempel di pembuluh darah, dan dikeluarkan melalui saluran empedu, yaitu di mana garam empedu akan mengemulsi atau mengemulsi lemak ini. Jadi lemak ini bisa dikeluarkan dari tubuh ya. Ya, jadi setelah kita tahu apa itu kolesterol dan kita tahu pengertian kolesterol, lalu kita belajar jenis kolesterol, maka sekarang kita harus belajar lagi tentang target kolesterol normal di dalam darah itu seperti apa ya dok. Jadi untuk kita sebelum kita masuk kepada kiat-kiat menjaga kolesterol normal, kita harus tahu kadar kolesterol normal di tubuh tuh harus seperti berapa. Jadi mari kita belajar bersama-sama, masih semangat ya. Ya, jadi kadar kolesterol bila kita cek laboratorium ada ketentuan kadar normal kolesterol dari laboratorium. Jadi yang harus kita perhatikan atau kita tahu dari kadar kolesterol itu ada 3 ya. Pertama, kadar kolesterol total. Jadi kolesterol dikatakan bagus bila kadar kolesterol totalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Kadar kolesterol total pada ambang atas. Ambang atas artinya kita harus berjaga-jaga jangan sampai naik kepada tinggi. Jadi kita kalau sudah pada ambang atas ini 200 kolesterol totalnya 200 sampai 239, kita harus diet ketat ya. Jadi jangan sampai kita loss makan makanan yang banyak mengandung lemak sehingga kita bisa masuk pada kolesterol total yang tinggi, yaitu lebih dari 240 ya. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan pada kadar kolesterol kita yaitu kadar kolesterol LDL.
low density lipoprotein. Jadi di sini ada 5. Pertama, kadar kolesterol LDL optimal artinya kurang dari 100 mg per desiliter. Yang kedua, bila di atas optimal, kadar LDL adalah 100 sampai 129. Dan kadar LDL pada ambang atas adalah 130 sampai 159. Dan kadar LDL dikatakan tinggi bila 160 sampai 189. Dan kadar LDL dinyatakan sangat tinggi adalah 190 bahkan lebih dari 190. Ini adalah sangat tinggi dan ini harus sangat butuh diberikan obat-obatan. Bila sudah dengan obat-obatan dan belum membaik, harus ada strategi khusus. Sehingga bila Anda sudah kadar LDL, teman-teman sudah kadar LDL-nya pada ambang atas, mungkin mulai harus, jadi kata-kata ambang atas ini artinya sudah harus mulai mengikuti kiat-kiat yang dokter katakan, sehingga jangan sampai jatuh ke kadar kolesterol yang tinggi ya, saudara-saudara sekalian, karena ini sangat mengganggu kesehatan tubuh kita dan butuh harus diobati ya. Ya, jadi kadar kolesterol juga yang berikutnya, yang ketiga adalah kadar kolesterol HDL. Jadi dikatakan rendah bila kurang dari 40 mg per desiliter. Dan bila tinggi di 60 mg per desiliter. Jadi ini kebalikan. Jadi kalau ini tinggi, bersyukurlah Anda bahwa Anda punya transport untuk mengeluarkan kolesterol dari pembuluh darah karena HDL tinggi. Tetapi bila HDL ini rendah, maka Anda harus berhati-hati sebab transport atau angkut untuk mengeluarkan kolesterol LDL yang jahat itu tidak bisa keluar dari dalam tubuh. Jadi teman-teman, Anda harus memperhatikan kadar kolesterol Anda. Ya, ini sumbernya dari National Institute of Health Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults oleh Mumpuni dan Wulandari 2011. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Jadi, setelah kita mengetahui kadar kolesterol kita ada pada tingkat mana, jadi masing-masing bisa mencekkan kolesterolnya di laboratorium. Tapi sebelumnya ya, kolesterol bila ingin dicek di laboratorium, untuk kita mengetahui kadar kolesterol kita ada di mana, kita harus memperhatikan cara-cara untuk memeriksakan laboratorium kita. Jadi kita harus puasa 12 jam. Bila kita tidak puasa 12 jam, lalu kita langsung mencek saja laboratorium hasil darah dan kolesterol kita, maka itu adalah hasil yang negatif palsu atau positif palsu. Jadi kita harus bila ingin mencek kadar kolesterol kita harus puasa 12 jam. Bila tidak puasa 12 jam, jangan coba-coba untuk cek kolesterol Anda, karena itu tidak bisa dipercaya. Ya, begitu kita lanjut. Jadi setelah kita mengetahui kadar kolesterol kita pada tingkat mana, pada tingkat rendahkah, atau sedangkah, atau di ambang ataskah, atau di sangat tinggi, atau sangat tinggi sekali dan tidak bisa terkontrol, itu harus diperhatikan. Maka berikut ini adalah kiat-kiat
supaya kadar kolesterol kita dalam darah selalu dalam batas yang normal. Mari kita lihat bersama-sama. Kiat pertama adalah makanan kita harus diperhatikan, yaitu makanan kita harus rendah lemak. Contohnya vegetarian ya. Jadi kenapa dok kita harus memperhatikan kiat menjaga kolesterol ini? Harus ada kiat untuk menjaga makanan kita agar rendah lemak. Jadi begini, teman-teman, dokter ingin jelaskan di sini bahwa kita harus tahu bahwa bila kita makan makanan yang banyak mengandung lemak seperti lemak pada hewani dan sedikit dari lemak nabati ya, kita sudah pelajari sebelumnya di seri ketiga. Nah, banyak makan makanan yang mengandung lemak jenuh, ini akan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol. Sehingga karena kolesterolnya, bila kita makan kolesterol yang banyak, berarti energi kalori kita semakin banyak, sehingga terjadi penumpukan. Jadi kita sudah belajar bahwa kolesterol ini dibentuk dari gula, bisa juga dari protein, dibentuk juga jadi lemak jenuh yang kita dapat dari makanan. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk membentuk kolesterol. Jadi bila kita tidak mengontrol makanan kita agar rendah lemak, maka ini adalah bahan untuk dibuatlah kolesterol dalam tubuh kita. Jadi kalau jumlahnya lebih dan tidak normal, maka inilah sumber untuk terjadinya penyakit-penyakit bagi tubuh kita. Jadi kita harus usahakan supaya kolesterol kita di dalam darah tetap normal. Kiat yang berikutnya, yang kedua adalah kita harus cukup olahraga. Di sini dikatakan cukup olahraga, artinya sebenarnya adalah aktivitas fisik kita sehari-hari itu harus cukup sehingga energi makanan yang asupan makanan yang kita makan langsung dipergunakan sehingga tidak terjadi penumpukan lemak. Jadi bila kita makan banyak tapi kita tidak olahraga atau kita tidak punya aktivitas, kita makan banyak tapi kita tidur, kita tidak beraktivitas, maka itu akan terjadi penumpukan lemak ya pada tubuh kita. Karena tidak digunakan ya. Nah, kiat yang berikutnya adalah harus ada pengetahuan yang cukup tentang kolesterol. Jadi mungkin kita sudah tahu tentang kolesterol, tetapi bisa kita sehari-hari kalau belum paham, kita bisa cari di internet atau di buku, atau kita beli buku di toko buku. Pokoknya kita harus punya pengetahuan yang baik dan benar tentang kolesterol sehingga kita bisa tahu bahayanya kolesterol itu apa dan manfaat dari kolesterol itu apa, dan kita punya bahan bacaan makanan-makanan apa yang banyak mengandung kolesterol baik dan kolesterol jahat. Jadi kita makan makanan tidak harus makan-makan saja, tetapi kita harus tahu kalori, gizi, dan kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah tempat untuk kita hidup. Jadi bila kita tidak menjaganya dengan baik, maka mungkin kita akan menuainya dengan kita tidak akan sehat, karena penumpukan kolesterol ini membuat penyakit-penyakit pada pembuluh darah. Dan hidup kita bisa
kacau karena kita mendapatkan penyakit-penyakit ini dan kita tidak bisa hidup bahagia karena kita mendapatkan masalah dari penyakit-penyakit ini. Jadi mungkin kita bisa harus ada pengetahuan yang cukup dan baik sehingga kita bisa mengontrol dan menjaga kolesterol agar kolesterol kita normal dengan banyak pengetahuan, yaitu tidak harus membaca jurnal dalam bahasa Inggris atau harus jadi dokter, harus seperti apa, tidak harus seperti itu, tapi kita bisa dengan ya seperti ini menonton YouTube channel atau kita mencari-cari di internet setiap hari, atau kita harus menyempatkan diri untuk supaya bisa ada pengetahuan tentang kolesterol normal itu yang kayak bagaimana, sehingga pemahaman kita benar sehingga kita juga tidak takut dengan kolesterol. Waduh, ini semua kolesterol ini pasti jahat. Jadi tidak ya, tidak semuanya. Jadi mungkin ini adalah salah satu kiat ya. Jadi kenapa harus ada pengetahuan? Ya memang harus supaya kita bisa tahu ya, supaya kita bisa membedakan mana ini pengetahuan atau informasi yang benar dan mana ini informasi yang salah ya. Jadi kita harus percaya juga sama orang yang menyampaikan kiat-kiat menjaga kolesterol normal. Jadi kalau dokter yang menyampaikan, tidak mungkin dokter mau menipu pasiennya karena dokter menyusahkan diri sendiri bila memberikan pengetahuan yang salah kepada pasien, karena yang susah dokter juga, karena bila terjadi sakit penyakit, dokter juga yang susah untuk mengobati. Jadi ini adalah harus ada kerjasama antara dokter dan pasien. Jadi sebelum terjadi penyakit, ini adalah salah satu cara dokter untuk mencegah penyakit, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan manfaat dari kolesterol sehingga bisa mencari normal. Jadi dari pihak dokter memberikan ilmu pengetahuan dan dari masyarakat harus ada niat untuk mengetahui ya bagaimana ini supaya kolesterol saya, kesehatan saya bisa tetap terjaga. Jadi harus ada niat memang untuk menjaga kolesterol normal. Kalau tidak ada niat, saya tidak peduli dengan kesehatan saya ya. Jadi kalau sakit, jangan salahkan siapa-siapa karena Anda tidak ada niat sama sekali untuk menjaga kesehatan Anda ya. Ya, jadi ini adalah kiat yang mungkin banyak yang berpikir ini namanya bukan kiat, tapi ini adalah paksaan, atau ini tidak benar, atau ini tidak masuk akal, atau bagaimana ya. Tapi ini adalah kiat menjaga kolesterol dari Dr. Lady. Jadi mungkin ada yang bisa terima atau ada yang tidak bisa terima, silahkan ya. Masing-masing orang berhak untuk menerima dan tidak menerima. Dan kalau ingin bertanya dan ingin mengetahui tentang kolesterol lebih dalam, atau masih ada yang kurang mengerti tentang kiat-kiat menjaga kolesterol ini, mungkin bisa bertanya lewat kolom komentar. Dokter membuka link untuk komentar sehingga mungkin kalau ada yang tidak mengerti bisa bertanya di situ. Mungkin dokter bisa langsung membutuhkan waktu, yaitu memberikan video supaya mungkin lebih jelas, atau dokter langsung bisa jawab saat itu juga ya. Jadi komentar Anda untuk mengetahui kolesterol normal ini juga sangat dibutuhkan. Ini adalah salah satu niat untuk menjaga kolesterol normal. Jadi bila ada pertanyaan, dokter menganggap itu adalah suatu niat yang bagus untuk menjaga kesehatan Anda sekalian ya teman-teman. Jadi tetap semangat ya untuk menjaga kolesterol normal. Jadi jangan lupa periksa ke dokter bila terjadi gejala-gejala atau kesehatan tubuh yang kurang baik
dan kurang berkenan, bisa datang kepada dokter untuk diperiksa ya. Jadi kepada dokter yang kita nyaman dan kita ingin periksa, silahkan ya. Jadi kita harus semangat dalam menjaga kesehatan kita. Dan kita jangan sampai ada pikiran bahwa ini tubuh saya dan saya berhak atas tubuh saya dan orang lain tidak punya hak atas tubuh saya dan saya mau sehat atau saya tidak mau sehat itu adalah urusan saya. Jadi tidak ada yang perlu mengurusi kesehatan tubuh saya. Jadi mungkin itu oke, kita semua menghargai keputusan Anda. Tetapi Anda harus tahu bila Anda sakit, yang susah bukan kita, tetapi yang susah adalah Anda sendiri. Ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman semua dalam program belajar sehat. Semoga bermanfaat seri-seri berikutnya dari seri-seri vegetarian. Terima kasih. Semoga dapat dijalankan kiat-kiatnya karena ini kiat menjaga kolesterol adalah sangat simpel dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk kiat ini sangat susah sekali dokter. Itu butuh uang yang banyak, itu butuh energi yang banyak, butuh bantuan dari dokter atau butuh bantuan dari para medis. No, 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 no. Jadi kiat menjaga kolesterol ini adalah kiat yang sangat simpel yang dokter buat. Jadi ini dapat dilakukan sehari-hari. Pertama ya kita ulang. Makan rendah lemak. Artinya kita harus mencari makanan yang rendah lemak. Dan makanan yang rendah lemak tidak harus mahal. Makanan yang rendah lemak itu banyak. Contohnya vegetarian, bahan makanan hanya dari sayur dan buah dan itu sangat murah meriah. Dan sangat sehat, tidak mahal. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan sehat itu mahal. Ya memang sehat itu mahal bila Anda sudah sakit. Jadi bila Anda ingin tidak mahal, maka cegahlah dari sekarang supaya Anda jangan sampai sakit. Sebab kalau sudah sakit, butuh biaya yang sangat besar dan itu sangat cocok untuk mereka yang mengatakan sehat itu mahal. Ya memang, bila Anda sakit, sehat itu mahal karena Anda harus bayar obat-obatan, harus bayar rumah sakit, dan harus bayar segala macam kendaraan, orang yang menjaga di rumah sakit, dan banyak hal. Jadi sebelum Anda mengeluarkan banyak hal, money, uang untuk mengobati, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita dengan mengikuti kiat-kiat kesehatan yang Dr. Lady bagikan, yaitu kita menjaga kolesterol kita tetap normal dengan mengikuti kiat-kiat ini. Jadi olahraga tidak harus mahal untuk pergi ke fitness, ke tempat-tempat fitness, tapi seperti biasa 15 menit sudah cukup untuk kesehatan kita. Dan tidak harus pergi kemana-mana, tapi bisa dilakukan di rumah sehari-hari. Dan bila harus ada pengetahuan, tidak harus beli buku baru atau jurnal-jurnal baru, kita mengikuti yang sudah diarahkan oleh para orang kesehatan, para medis, maka itu bisa menjadi pengetahuan kita. Dan bila harus ada niat untuk menjaga kolesterol, mungkin dengan niat menonton video ini adalah salah satu niatnya. Jadi terima kasih. Mungkin itu adalah kiat-kiat dan semoga bermanfaat dan tidak menyusahkan siapa-siapa tetapi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Semoga masih tetap semangat untuk seri-seri vegetarian pada sesi-sesi berikutnya.
Dan jangan lupa tetap semangat dalam menjaga kesehatan kita ya. Jangan sampai kendor semangat kita untuk menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan kalian adalah kesehatan dokter dan keselamatan kalian adalah keselamatan dokter. Itulah moto dari program Belajar Sehat. Jadi saudara-saudara, teman-teman sekalian, tetap semangat ya. Terima kasih. Dadah.